Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya jelaskan bahwa khodam dan tentaranya Nabi Sulaiman itu hebat. Tentaranya Nabi Sulaiman hebat karena terdiri dari jin, manusia, dan tuyur. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wa thairi fahum yuzaun. Sedangkan personelnya dari jin ada ifritu minal jin ismuhu Amr, mampu anaati kabihi qabla antaku mamim makomik aimim majelisi qodoi Nabi Sulaiman paling ora ya qodro ilan tisofin nahar wa inni alihi laqawiyun amin. Akan tetapi Sulaiman merasa kurang cepat, uridu asra'a minha hadza akhire alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ilmun bi asma'illahil a'zam ya hayyu ya qayyum. Jadi bernama Asif bin Barhaya mempunyai wirid ya hayyu ya qayyum sampai diberi ma'unah atau karomah Allah Subhanahu wa ta'ala matur anaatika bihi qabla yartadda ilaika turfuk, yang dari pasukan burung ada Hudhud berfungsi sebagai mata pionir dan sebagainya. Dalam pertempuran pionir itu sangat penting, sehingga bisa dikatakan tentaranya Nabi Sulaiman itu hebat. Akan tetapi apakah kehebatan tentaranya Nabiullah Sulaiman alaihi salam melebihi kehebatan tentarane Rasulullah? Apakah khodamnya Nabiullah Sulaiman alaihi salam melebihi kehebatan khodami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menurut pendapat saya, agar jawaban ini benar, mari belajar bersama. Di antaranya mempelajari Rasulullah saat perang Khandaq. Rasulullah pada saat perang Khandaq itu bertempat di Madinah. Rasulullah sudah terkepung oleh masyarakat Quraisy, Ghatafan, Bani Murrah, Bani Asja, Bani Sulaim, Bani Asad. Itu yang dari luar Madinah. Diperparah orang Yahudi, Bani Nadir, Quraidah. Padahal dulu sudah ada perjanjian Madinah. Pada saat perang Khandaq mereka mengingkari perjanjian, melanggar perjanjian. Akhirnya Bani Nadir, Quraidah diperparah munafikin. Kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga kondisinya Rasulullah wa ashabu pada saat itu ya asyaddu wajalil muslimin, istadda wajalul muslimin wa zulzilu zilzalan syadida. Karena apa? Li'annal aduwa ja'ahum min fawqihim wa min asfala minhum, sampai wazaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Karena apa? Sampai wazannu billahi zununa. Akhirnya Rasulullah memperlihatkan kebesarannya, berdoa pada Allah, Allahumma munazzilal kitab. Siapa yang sudah hafal? Kalau belum ya dicatat, ini doanya Rasulullah pada saat perang Khandaq. Coro hebat lah, insyaallah hebat. Ukurane makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma munazzilal kitab sari'al hisab
ahzimil ahzab ahzimhum wansurna alaihim. Rasulullah setelah berdoa pada Allah, Allahumma munazzilal kitab sari'al hisab ahzimil ahzab ahzimhum wansurna alaihim, Allah langsung menurunkan tentaranya berbentuk rihan wajunudan. Ya ayyuhalladzina amanu dzukuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihaw wajunuda lam tarawha. Allah mengirimkan lesus angin wajunudan tentara yang tidak kelihatan kasat mata. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Jadi tentaranya Rasulullah kecuali dari manusia, dari angin, dari malaikat. Lah kalau tentaranya Nabiullah Sulaiman alaihissalam tadi apa? Jin, manusia, burung. Lantas hebat mana? Ya menurut pendapat saya ya hebat yang malaikat. Il tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dawe Allah piye? Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Murdifin ay mutatabi'ina bin nusrah. Kecuali tentaranya Rasulullah berbentuk manusia, dan junudan malaikat. Rasulullah mempunyai khodam yang hebat. Siapa? Malaikat Jibril. Akan tetapi jangan salah paham, pada saat zaman Rasulullah tidak ada istilah khodami Rasulullah Jibril. Akan tetapi kalau kita mengangan-angan istilah khodam di masyarakat kita, tengah-tengah masyarakat kita saat ini, masuk kategori khodam yang menurut pemahaman masyarakat kita saat ini apa tidak? Kita pelajari. Ketika Allah dawuh, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sejarah Isra Mi'raj. Ketika Isra minal Makkah ilal Baitil Maqdis, Allah memberi kendaraan khodam apa? Buruk. Bisa berjalan cepat? Bisa. Kemudian setelah sampai Baitul Maqdis, naik ila Sidratil Muntaha. Allah ndawuhi buruk, enggak, sudah ganti kendaraan yang lebih canggih. Bahasane yang diterangkan dalam Sahihain Bukhari Muslim, mosok hadis Sahihain masih tidak dipercaya lah. Ada kalimat di hadis Sahihain riwayat Bukhari Muslim, summa arojabina. Kemudian malaikat Jibril naik bina membawa ingsun Kanjeng Nabi. Berarti Rasulullah bisa naik ila Sidratil Muntaha karena dibawa malaikat Jibril. Kalau yang membawa malaikat Jibril berarti perjalanannya bisa cepat apa? Tidak. Kita ukur. Kamu pernah dengar siapa malaikat pencabut nyawa? Israil. Israil detik ini mencabut di mana ini? Demak. Detik berikutnya mencabut orang Amerika. Mampu enggak? Mampu. Enggak ada yang bisa membantah. Bahkan detik ini Israel nyabut nyawanya orang Demak bersamaan nyawanya orang Amerika. Mampu enggak? Mampu. Kalau Israel mampu
ndemak Amerika 1 detik. Sayyidul Malaikah Jibril lebih cepat apa tidak? Ya mestine lebih cepat. Wong bose kok. Bose malaikat Sayyidul Malaikah sinten mau Jibril. Lah kalau ada yang mengatakan kecepatan yang sangat tinggi bisa membakar tubuh. Tadi yang membawa siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai sayap apa tidak? Mempunyai dalam keterangan yang lain. Ketika malaikat Jibril membawa Rasulullah apa dijarke ngono wae? Digendong kaya jenengan gendong anake jenengan? Pasti tidak. Sayapnya melindungi tubuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal enggak? Masuk akal. Tapi dengan catatan harus didasari iman. Ngono ya. Jadi khodamnya Rasulullah hebat enggak? Hebat. Kita apa? Kita kaji lagi, kita dalami lagi. Kita fahami, kita pelajari sejarahnya Rasulullah ketika hijrah ke Thaif. Falamastadda istihanatu Quraisy bin Nabi. Ketika orang Quraisy sudah mencaci maki, sudah menghina Rasulullah. Rasulullah hendak mencari perlindungan di saudaranya yang ada di Saqif bin Thaif. Kecuali apa? Dakwah. Jadi dakwah ngiras-ngirus golek perlindungan. Lah Thaif itu di mana? Thaif itu balad fil janub asyarqi mim Makkah. Tujuannya apa tadi? Yarju minhumun nusrah. Karena apa Rasulullah kok mengharapkan bantuan dari Saqif bin Thaif? Karena di sana li'anna fi Saqif ummuha Hashim bin Abdi Manaf. Di sana ada neneknya. Bernama siapa? Atikah As-Sulamiyah. Lah, keluarganya Atikah As-Sulamiyah menjadi khulafa Saqif, menjadi pembesar orang Saqif, pemimpin Saqif. Sehingga Rasulullah berpikir seperti itu benar apa salah? Iya bener, wong golek perlindungan gone dulure kuwi member. Ternyata faraddu raddan qabihan. Orang Saqif setelah menerima kedatangan Rasulullah ditanya apa maksud tujuannya, Rasulullah menyampaikan mereka menolak dengan tolakan yang tidak manusiawi. Bal yarmunahu bil hijarah. Bahkan mereka melempari Rasulullah menggunakan apa? Batu. Akhirnya Rasulullah pulang sampai di ila batunin nahlah. Yang kemarin sudah saya singgung, Allah ngutus apa? Jin ya di batuni nahlah untuk mendengarkan qiraatu Al-Qur'ane Rasulullah pada waktu sholat subuh. Sampai batunin nahlah Allah Rasulullah ndonga minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dungane sapa sing wis iso ya? Ya nek urung iso ya dicatet ya, dieling-eling. Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati. Ya Allah, saya mengeluh, saya wadul pada kamu, pada panjenengan akan kelemahan kekuatanku. Wahawani 'alan nas. Aku juga dihina di masyarakat sekitar kami ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin. Panjenengan Tuhannya orang yang
dihinakan, orang yang dianggap lemah. Wa anta rabbi, panjenengan Tuhan kami, ilaman takiluni, saya nderekke dawuh panjenengan mau dititipkan pada siapa. Ilam yakun bika ghadabun aliyya, apabila saya minta seperti ini panjenengan tidak ghadab, tidak murka, wis pada siapapun saya ikut, fala ubali, saya tidak peduli. Setelah Rasulullah ndonga kaya ngono, Allah ndhawuhi malaikat Jibril. Malaikat Jibril rawuh birisalatin minallah, membawa surat atau SK apa-apa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngendikan, waqala Jibril, innallaha amaroni an uti'aka fi qaumika lima suna'uhu ma'aka. Ya Rasulullah, Allah memerintahkan saya untuk taat kepada panjenengan berkenaan dengan permasalahan kaum panjenengan yang sudah menghina, sudah mencaci maki, sudah memusuhi panjenengan. Lu jawabnya Kanjeng Nabi piye? Mendapatkan kiriman khodam dari Allah berupa siapa tadi? Malaikat Jibril yang siap taat, diperintah apapun siap, untuk menghancurkan Taif siap, untuk menghancurkan Quraisy siap. Rasulullah memperlihatkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah matur, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, kaumku berilah hidayah ya Allah. Mereka menghina saya, mereka memusuhi saya karena apa? Fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum tahu ya Allah. Mendengar jawabannya Rasulullah, malaikat Jibril sampai apa ya? Kagum. Sodako man sammaka raufur rahim. Ngono ya. Ini menunjukkan khodami Rasulullah, malaikat Jibril siap membantu, siap melaksanakan dawuh. Akan tetapi Rasulullah matur piye? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Summa wafadallah ala nabi nafaron. Setelah malaikat Jibril berlalu, Allah ndawuhi apa? Jin. Ini saya singgung sedikit yang sudah saya singgung tadi ya. Ndawuhi jin sekelompok, nafaron minal jinni yastami'unal Qur'an. Wa idh sarrafna ilaika nafaron minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ayo do meneng anteng dengarkan bacaan Rasulullah. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Setelah selesai mereka pulang ke masyarakatnya. Coba kamu angan-angan, ketika malaikat Jibril berlalu, akhirnya Allah ndawuhi jin. Jin disuruh ngaji pada Rasulullah, menjadi muridnya. Berarti murid taat ora mesti taat. Upama diperintah Rasulullah wae langsung mangkat. Tapi Rasulullah tidak memanfaatkan ini untuk menghancurkan kaumnya. Karena apa? Bu'iftu li utammima makarimal akhlak. Kalau kaumnya kok dihancurkan seperti kaum-kaum terdahulu, ya tidak. Bu'iftu li utammima makarimal akhlak. Ngono ya, paham ya. Dalam surat Jin diterangkan, inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala walada.
Berarti sudah yakin tuh ya, kalau khodamnya Rasulullah lebih hebat dari khodamnya Sulaiman, tentaranya Rasulullah lebih hebat dari tentaranya Sulaiman. Lah, ini berkenaan dengan pertanyaan sinis mula. Kalau tentaranya Rasulullah hebat, kenapa kok ketika perang Hunain hampir kalah, ketika perang Uhud kalah? Loh, kamu pelajari yang benar yang cermat berkenaan tentang Hunain dan Uhud. Nah, kejadiannya hampir sama. Ketika Rasulullah perang Uhud, tentaranya dari mana? Muslimin, muhajirin, ansor. Ditambah Hunain itu kan setelah Fathi Makkah. Orang yang masuk Islam anyaran dari masyarakat Makkah ikut. Bahkan banyak yang belum masuk Islam ikutlah. Mereka ikut tujuannya apa? Untuk mencari ghanimah. Berarti mereka perang tidak li'a'la'i kalimatillahi al-ulya. Mereka perang untuk mencari dunia. Iya, pangeran ghadab ora, ya mesti ghadab. Bahkan ada yang gemedi. Tidak hanya mencari duniawiyah, bahkan apa mau gemedi. Dan itu diterangkan dawuh Allah, laqad nasarakumullahu fi mawadina katsiratin wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Jumlah pasukanmu yang diterangkan dalam kitab tarikh maupun tafsir mencapai 12.000, yang sepertiga tentara yang niatnya dunia bahkan 2/3 kalau nggak salah ya. Sampai sombong, gak mungkin orang Hunain mampu. Orang Hunain hanya berjumlah 4.000. Sombong. Jadi jumlah banyaknya tentara itu tidak menjadi jaminan kemenangan kalau Allah tidak membantu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Orang Hunain keluar bertempur sejenak karena mereka niatnya duniawiyah, tidak li'a'la'i kalimatillahi al-ulya. Bahkan ada yang niat ingin menghancurkan Islam dari dalam. Akhirnya orang ngono melayu. Muhajirin ansor ikut-ikut melayu. Ngono ya. Rasulullah akhirnya ngerti kejadian ini, memanggil muhajirin ansor, akhirnya kembali. Setelah kembali taat dengan Rasulnya yang niat perang lid dunya tidak diperbolehkan ikut. Yang perang khusus yang li'a'la'i kalimatillahi al-ulya, yang kholisun mukhlison lillah. Apa yang terjadi? Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha. Allah juga mengirimkan tentara yang tidak bisa dilihat kasat matanya musuh. Wa azabal ladzina kafaru dzalika jazaa'ul kafirin. Sedangkan perang Uhud kejadiannya sama. Semula ketika kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul ingin ikut perang Uhud, sudah dilarangakan tetapi ngeyel, padahal mereka niate ora li'a'la'i kalimatillahi al-ul. Ya, mereka niate apa? Untuk ghanimah, untuk dunia. Maka dikecuali itu mereka tidak taat dengan strategi yang
yang diterapkan Rasulullah dalam perang Uhud. Rasulullah sudah mengatakan, kamu ndadak mayoritas apa kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul dikai pekerjaan sing ringan, disuruh jaga pos pemanah. Sudah diingatkan apapun yang terjadi kalau perang belum selesai, kamu tidak boleh tidak boleh meninggalkan posmu. Perang belum selesai sudah meninggalkan pos karena melihat orang kafir yang melarikan diri. Karena niatnya mencari dunyawi. Melihat orang kafir melarikan diri, akhirnya mau mengumpulkan ghanimah. Orang kafir melihat pos pemanah kosong, langsung nyerbu lewat pos itu. Letak kekalahannya karena apa? Karena ada tentara yang tidak kholison muhlison li'a'la'i kalimatillahi hiyal aulia. Itu kamu catat yang tebal-tebal. Jadi di situ penyebab kekalahannya ora kok Rasulullah wa ashabi, tapi mau munafikin. Padahal kamu tahu idza amal balwa fatoleh solihe katut. Itu untuk pelajaran kita bersama. Sehingga kejadian ini tidak mengurangi nilai kesaktiane tentarane Rasulullah. Ngono kehebatane tentarane Rasulullah, khodame Rasulullah. Kemudian khodam, kadang kan ada yang mengatakan khodam itu khusus Nabi Sulaiman ketika tentang Ifrit. Lah, saya menanggapi yang umat Rasulullah. Khodam malaikat khusus Rasulullah apa umatnya boleh? Menurut pemahaman kula memahami ayat ini, boleh kita pahami bersama. Irtaqulu lil mu'minina alayyakfiyakum ayyumidakum rabbukum bisalasati alafi minal malaikati muzalin. Apabila engkau mengatakan pada orang-orang mukmin, wahai Muhammad, apakah Allah tidak mencukupi membantu dengan 3.000 tentara dari malaikat sampai kok perang Uhud kalah? Bala benar. Intasbiru watattaku, kalau kamu mau sabar. Watattaku, kalau kamu mau takwa. Wa ya'tukum min fawrihim hadza. Kamu ketika musuh datang, kamu tetap mengikuti taktike pimpinan. Yumdidukum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin. Maka Allah berkenan membantumu dengan 5.000 tentara, tidak hanya 3.000. Mempelajari intasbiru mukhotope mukminin muslimin, watattaku mukhotope muslimin mukminin. Sehingga menurut pendapat saya memahami ayat ini, boleh mempunyai khodam malaikat dengan cara apa? Takwa, sabar. Mestine ditambah doa yang seperti doa yang diajarkan Imam Abul Hasan Asyadzili, Allahumma ya kafi ikfini nawaibad dunya wa masoibad dahri wa zurul faqri al-ayah. Akan tetapi saya mengingatkan khodam malaikat. Malaikat itu tidak mau diajak maksiat. Sekali lagi, khodam itu tidak mau diajak maksiat.
Kalau kamu mempunyai khodam malaikat kok kamu maksiat na'udzubillah, kamu pasti akan dihancurkan. Cukup sekali cukup. Makanya harus apa? Harus taqwa mulamazati taqwa wasobri wal ibadah. Syarat kedua ketika berdoa, ketika menjalankan takwa murni kholison mukhlison lillah. Ora krono gen oleh khodam, nek niatmu kok gen oleh khodam malah mahjub, doamu tidak diterima, sulit mendapatkan khodam. Ngoten nggih. Kemudian syirik apa tidak? Kemarin sudah saya jelaskan. Lah tinggal kamu menyekutukan dengan Allah apa tidak? Kalau tidak, yo tidak syirik. Kalau kamu sekutukan, yo syirik. Kemudian dibuktikan lagi, Nabiullah Musa alaihissalam mempunyai senjata tongkat untuk ngusir saharoti Fir'aun. Benar ya? Berarti Nabi Musa mempunyai senjata apa? Mempunyai senjata mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Senjatanya Musa khusus Musa, tapi mu'awwidzatain apa khusus Rasulullah? Tidak. Umat Rasulullah boleh menggunakan senjata menghadapi saharah menggunakan mu'awwidzatain. Ngoten nggih. Semoga ada manfaatnya. Beda pendapat boleh, akan tetapi ketika melaksanakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saya mohon menggunakan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau sampai terjadi dialog, saya mohon menggunakan wajadilhum billati hiya ahsan, sehingga khilaf itu sesuai dawuh Allah, khilafu ummati rahmah la fitnah. Apabila merasa tersinggung apalagi tersakiti, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung apalagi menyakiti. Sekali lagi saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum shiratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum jannatan na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.